akhir simposium ya, kita bertemu di 2 malam terakhir ya. Kali ini akan disampaikan materi kita oleh Bu Nurlia Apriana, dengan temanya adalah The Role of Brand Authenticity in Activating Brand Love and Brand Trust and the Implication on Brand Preference. Jadi ini studi pada apa merek ya, studi merek ya Mbak ya, studi merek kandidat Ya, Presiden RI mm-mm, 2024 ya. Benar ya, ini pas banget ya momennya ya Mbak ya, kita mau pemilu ya, pemilihan umum di bulan, nggak nyampe sebulan ya, 2 mingguan lagi ya. mm. Ini banyak banget ya Mbak sebenarnya. Saya ini juga kemarin mungkin Mbak Lia juga sama Mas Adrian beda, kita beda bidang. Nah, ini Beda juga ya ternyata peminatan. sama. Ya, beda ya Mbak. Jadi saya juga banyak banget belajar dan ini banyak banget istilah-istilah baru ya buat saya dan mungkin teman-teman juga ya. Jadi tidak hanya saya ya, mungkin teman-teman juga tentang mungkin brand authenticity ya Mbak. Authenticity ya. Authenticity. Authenticity. Aduh, susah banget ya. Keren banget nih istilahnya nih. Ya, di mana dia ini ya, ada pertimbangan ya, pertimbangan di mana yang sangat penting ya untuk konsumen sebelum memutuskan untuk memilih atau menggunakan ya suatu merek ya, biasa begitu. Benar kan ya Mbak? Kalau salah, Hmm. semoga benar. Ini saya Ya, soal belajar kira-kira juga gitu. Mbak. Saya belajar lagi ya teman-teman ya. Kemudian kita bahas tentang ada brand love, ada brand trust ya. Kemudian kaitannya tadi dengan apa implication on brand preference ya, kepemilihan gitu Mhm, ya. Kemudian, mhm. nah ini eh, targetnya umum ya Mbak berarti ya, Iya, bukan Gen Z aja ya berarti ya, keseluruhan iya. ya berarti ya, kita akan bahas secara keseluruhan Mhm. ya. Jadi saya pikirnya adalah Gen Z, oke. Oke, kita kita langsung aja deh Mbak, karena saya nggak ahli, saya cuma baca-baca aja, ikutan belajar lagi. Ya teman-teman ya, kita waktu dan tempat ya kami persilahkan untuk Bu Nurlia. Oke, silakan. Baik, terima kasih eh, Mbak Dian. Terima kasih kesempatannya untuk program studi manajemen Universitas Paramadina. Alhamdulillah hari ini sudah minggu ke-6 ya, Adrian ya. Jadi Hari ke-6 Mbak. saya ke-6 ya. Saya tadi agak-agak Keenam, iya enam betul. enam. Saya agak-agak gimana ya tadi dengar dibilang ahli sama Mbak Dian. Nggak ahli ya Mbak, kita sama-sama belajar. Ya. Jadi malam ini saya presentasikan ya penelitian saya. Jadi memang benar-benar ini penelitian baru yang sedang proses apa namanya eh, masuk di jurnal ya. Tema penelitian yang saya pilih tentang the role of brand authenticity in activating brand love and brand trust and the implication on brand preference. Brand Study of 2024 Indonesian Presidential Candidate. Jadi kalau kita tahu ya dari peminatan pemasar, yang paling umum diteliti, yang paling umum dibahas terkait dengan brand equity. Nah, kali ini saya mencoba membuat penelitian yang memang apa isunya current issue ya yang sedang hype gitu ya kita dengar di media sosial maupun di media konvensional. Kalau politikus membicarakan presidential election di ruang publik, kita akademisi ya cukup meramaikan apa namanya topik pilpres ini di ranah akademis. Gitu kira-kira ya. Oke, ini adalah daftar isi dari presentasi saya malam ini ya. Oke, kita mulai dari tanyaan why should presidential candidates be authentic? Sebenarnya kalau teman-teman baca tadi penelitian saya, ya topik ini bisa dilakukan melalui kolaborasi ya lintas keilmuan karena apa namanya topik penelitian ini mencakup dari aspek psikologi, politics, juga marketing tentunya. Nah,
kenapa sih kandidat presiden itu harus otentik, ya? Di konsep pemasaran secara umum, otentik itu diartikan sebagai suatu yang beda dengan yang lain, suatu yang memiliki nilai originalitas yang tinggi. Nah, kait dengan otentisitas seorang kandidat presiden, ya, eh, apa namanya, Pak, kita melihat bahwa ada ruang kecemasan yang yang dimiliki oleh eh, masyarakat, gitu ya. Lalu munculnya ketidakpercayaan, ya, ketidakpercayaan sampai menyebabkan tidak pedulian atas sistem politik, ya, yang ada di negeri kita. Nah, bahkan ada beberapa, ya, penelitian yang saya baca saat ini pemilih itu mulai menilai sisi otentisitas kandidat dibandingkan dengan janji-janji kandidat presiden tersebut, gitu ya. Nah, em, kalau kita lihat tadi ada kecemasan, ada ketidakpercayaan, kita lihat teori yang disampaikan oleh Hodge-Botha et al. 2023 yang menyampaikan bahwa autentisitas atau orisinalitas berperan penting dalam membentuk ideologi dan mempengaruhi, ya, persepsi, kemudian nilai dan perilaku masyarakat. Ya. Hal ini terkonfirmasi, ya, pada pertarungan antara Donald Trump dengan Hillary Clinton pada pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun 2016, ya, di mana pada studi kasus tersebut, Ilau dan kawan-kawan sebagai peneliti menyampaikan temuannya bahwa sisi orisinalitas pada seorang kandidat presiden itu membentuk persepsi terhadap perilaku, ya, yang membedakan yang membentuk keaslian, kemudian hal-hal tersebut itu ditemukan memiliki dampak yang signifikan pada preferensi masyarakat Amerika Serikat untuk memilih. Ya. Lalu sisi orisinalitas yang dimiliki oleh kandidat Presiden Biden, ya, pada pertarungan pemilihan Presiden Amerika tahun 2020 juga ikut mengkonfirmasi teori daripada Hodge-Botha ini bahwa orisinalitas berperan dalam mempengaruhi persepsi, nilai, dan perilaku masyarakat. Lalu berikutnya kita bisa kategorikan, ya, presidential candidate as a human brand, bahwa kandidat presiden adalah produk jadi yang merupakan tawaran politik yang diusung oleh partai, ya. Seperti yang kita lihat, ya, kalau di media sosial, di televisi, citra kandidat itu mempunyai pengaruh yang lebih tinggi, ya, terhadap preferensi pemilih dibandingkan dengan citra partai pengusungnya. Jadi kalau kita lihat, ya, fenomena ini ada di tengah masyarakat kita bahwa citra kandidat mempunyai pengaruh yang lebih tinggi, ya, terhadap preferensi pemilih dibandingkan dengan citra partai pengusungnya. Oke, dalam konsep human brand di sini saya tulis merek kandidat presiden sebagai human brand, sebagai merek manusia, tergolong dalam merek naratif brand. Naratif brand itu adalah merek yang secara alami dibincangkan, ya, menurut teorinya Russell Muskow 2014. Namun merek naratif ini akan terus hidup, ya, selagi selagi narasi tentang merek masih diperbincangkan, gitu. Dan tentunya akan tenggelam, ya, jika merek tersebut sudah berhenti dinarasikan, gitu ya. Jadi dalam hal ini merek kandidat presiden memiliki tantangan seperti halnya
pemasaran konvensional, pemasaran kontemporer, eh, apa namanya, merek presiden ini memiliki tantangan yang menjadi market leader dalam kompetisi yang diikuti oleh sedikit pemilih. Ya, bagaimana kandidat apa namanya eh, bagaimana kandidat menciptakan merek yang ikonik, apa namanya, merek yang dihormati, merek yang disegani gitu ya, dan sampai dengan pada merek yang dicintai. Nah, ini kalau konteks kita sambungkan, kita kaitkan dengan konteks pemasaran eh, baik itu produk maupun jasa, di mana pemilik merek berusaha untuk menjadi market leader, dan hal ini bisa diterapkan pada presidential candidate as human brand. Ya. Berikutnya, sebelum kita masuk kepada model penelitian, ya, kita bahas dulu makna daripada brand authenticity. Jadi, pemahaman konsep daripada kualitas merek ya disusun melalui tinjauan literatur apa namanya terhadap studi-studi yang relevan, ya, terhadap studi-studi yang relevan. Jadi berbagai disiplin penelitian, ya, diantaranya ada filsafat, sosiologi, antropologi, psikologi, dan pemasaran sendiri. Jadi kalau kita lihat satu persatu, ya, konsep brand authenticity dari filosofi atau filsafat disebut sebagai perilaku moral, ya, perilaku moral. Individu itu dikatakan apa namanya autentik ya jika apa ia tulus apa namanya bertanggung jawab gitu ya. Kemudian apa konsisten apa dia bertanggung jawab terhadap tindakannya gitu. Jadi as a moral behavior itu dia bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Nah, dalam konteks sosiologi ya, authentic is associated with sincerity. Jadi autentik itu individu yang otentik diasosiasikan dengan apa namanya sikap yang tulus, sikap yang apa adanya, sikap yang tidak palsu gitu ya. Nah, dalam konteks antropologi ya, dalam konteks antropologi autentik itu dimaknai dengan apa namanya pelestarian norma gitu ya. Pelestarian norma, kemudian juga apa budaya, kemudian keyakinan terhadap nilai gitu ya. Lalu dalam konteks psikologi di sini di apa konteks psikologi itu individu otentik itu diambil dari teorinya self determination-nya yang di apa diungkap oleh Daisy and Ryan 2000 bahwa individu dianggap otentik ketika tindakannya itu mencerminkan diri sejati ya mencerminkan diri sejati apa kemudian eh, individu tersebut bersifat otonom gitu ya lalu memiliki kemampuan untuk menentukan tindakan tanpa campur tangan orang lain ya. Nah, dalam konsep pemasaran authenticity otentik itu apa digunakan sebagai atribut subjek atau objek gitu ya. Nah, kita lihat kalau tadi dari konsep pemahaman dari apa namanya brand authenticity dari berbagai macam keilmuan. Ini kita lihat konsep autentisitas merek ya yang diukur dari berbagai macam apa penelitian dan telah disusun sebagai satu dimensi yang bisa digunakan untuk menyusun model penelitian.
Kita lihat yang pertama di sini ada Byrne et al. 2012, ada Napoli et al. 2014, dan Morhart et al. 2015. Byrne ini menyampaikan bahwa autentisitas merek, originalitas merek dipersepsikan sebagai sesuatu yang konsisten. Jadi ada hal-hal yang diambil dari teorinya Byrne ini mengadopsi dari pengertian brand heritage. Heritage itu adalah sejarah, warisan. Di mana kalau dikaitkan dengan authenticity bahwa eh, warisan dalam konteks sikap, perilaku itu secara terus-menerus konsisten. Jadi kalau dulu si kandidat A sebagai seorang yang tulus, kemudian orang yang bertanggung jawab, itu akan secara terus konsisten ya melakukan hal tersebut dalam kurun waktu yang sangat panjang. Sehingga ini bisa diambil dari konteks brand heritage bahwa uh, konsistensi, continuity daripada si kandidat merek ini uh, bisa kita ambil ya dari dimensinya Byrne et al. 2012. Lalu juga originality ya, originalitas, keaslian, asli kalau istilah dalam konteks produk itu tidak fake gitu ya, tidak fake. Kemudian dia punya kemampuan untuk me, merealisasikan janji ya. Dia cukup reliable untuk untuk memenuhi janji-janjinya gitu. Dan Byrne juga membuat satu dimensi dari authenticity dari suatu merek itu soal naturalness. Jadi alami, bahwa apa yang dilakukannya itu sesuai dengan keyakinannya, sesuai dengan hal-hal yang menurut dia adalah alami gitu ya, alami. Nah, ini kalau Napoli mengidentifikasi autentitas merek sebagai kualitas daripada komitmen ya. Napoli juga menyampaikan bahwa autentisitas merek merek itu uh, dibentuk oleh heritage, dibentuk oleh sejarah gitu. Jadi tadi udah saya jelaskan ya gimana si brand heritage ini membentuk uh, authenticity, di mana authenticity ini dalam konsep merek adalah value, adalah inti nilai dari suatu merek. Lalu Morhart et al. 2015 menyampaikan bahwa manifestasi merek dari suatu autentisitas merek itu adalah dengan mengembangkan dimensi continuity, nggak jauh beda dengan Byrne ya. Lalu credibility, nah kalau di Byrne dia bahas soal reliability ya, bagaimana dia mencoba merealisasikan janji. Kalau ini dia bahas tentang integritas. Seseorang yang otentik adalah orang yang memiliki integritas. Ya. Lalu authenticity dimaknai oleh Morhart sebagai sebuah simbol. Ya, jadi kalau kita lihat simbol ini banyak ya yang bisa kita persepsikan. Kalau sebagai presiden, sebagai simbol simbol negara gitu ya, sebagai simbol negara dia harus seperti apa gitu. Nah, kita lihat berikutnya, dari penelitian ini, saya mencoba mengadopsi berbagai macam isu terkait dengan eh, pemasaran politik yang menghubungkan antara originalitas merek dengan brand love, ya, originalitas merek dengan brand trust, kemudian apa implikasinya dengan preferensi merek pada pemilih kandidat presiden tersebut. Jadi ada banyak penelitian terdahulu yang menjadi referensi dalam penelitian ini. Tentunya penelitian ini akan menjadi eh, sumber penyusunan model konseptual yang saya lakukan.
ini adalah konstruk penelitian. Jadi ada konstruk yang saya ambil yaitu PCBA, Presidential Candidate Brand Authenticity, lalu PCBL, Presidential Candidate Brand Love, PCBT, Presidential Candidate Brand Trust, ya, lalu Presidential Candidate Brand Preference, di mana di PCBA saya mengambil 12 indikator yang saya adopsi dari penelitiannya Byrne et al. 2012. Lalu PCBL ada 4 indikator measurement, ya, alat ukur yang saya ambil dari penelitiannya Banerjee 2021 dan Chang Liu 2009. Lalu PCBT, ya, ada 3 indikator yang saya pakai dari penelitiannya Banerjee juga. Dan untuk konstruk PCBP, ya, saya ambil 3 indikator dari penelitiannya Albert et al. 2009. Jadi 4 konstruk yang dibangun untuk menyusun model PCBA, PCBL, PCBT, dan PJPP ini berdasarkan dari beberapa penelitian terdahulu. Pengumpulan item-item indikator sesuai dengan definisi operasional, ya, mereduksi item-item yang tidak sesuai dengan konteks penelitian. Ya, jadi ada bagian bagaimana item indikator ini direduksi, jadi tidak digunakan seluruhnya gitu. 22 item, ya, instrumen ini diperoleh, lalu pengambilan data dilakukan melalui survei dengan metode convenience sampling. Analisis model persamaan structural equation, struktural atau SEM yang digunakan untuk menguji 4 hipotesa berdasarkan model konseptual yang telah dikembangkan. Nah, untuk membuktikan secara empiris dan validasi model yang diusulkan, model diuji dengan menggunakan ini tadi SEM untuk menguji syarat validitas konvergen, reliabilitas model, dan validitas diskriminan. Dari hasil pengolahan data, ditunjukkan bahwa nilai AVE menunjukkan lebih besar daripada 0,5 untuk setiap variabel laten yang diuji, sehingga model memenuhi syarat konvergen. Ya. Lalu untuk reliabilitas model, membuktikan keakuratan, konsistensi, dan kekuatan instrumen dalam mengukur konstruk variabel laten. Dilihat dari nilai yang saya bold ini, ya. Jadi uji reliabilitas ini mengukur composite reliability gitu, ya, dan convert, istilah statistiknya agak rumit memang, terhadap variabel laten yang memiliki nilai lebih dari 0,7. Kalau kita lihat di sini PCBA, ya, nilainya sudah di atas 0,7, yaitu 0,8, 0,860. Brand Love juga 0,877, Brand Trust 0,871, dan Presidential Candidate Brand Preference 0,872. Nah, berikutnya adalah evaluasi model struktural. Di sini kita lihat bahwa PCBA, ya, menunjukkan pengaruh terhadap PCBL, ya, dengan pengaruh signifikan pada taraf 5%, ya. Ini di sini nilai path koefisiennya itu 0,827, ya. Kalau diartikan sebenarnya pengaruh PCBA terhadap PCBL di sini, jika PCBA itu nilainya semakin meningkat, maka PCBL pun juga akan semakin tinggi, gitu, ya. Artinya dari model yang telah diukur, yang sudah disusun, dikembangkan, lalu dievaluasi, diukur, model ini mencukupi syarat reliable, mencukupi syarat valid, ya, sehingga bisa kita simpulkan bahwa faktor otentik kandidat presiden, ya, merupakan sumber utama kekuatan merek, simbol kejujuran, ketulusan, lalu konsisten dari waktu ke waktu, dan karakter yang tidak palsu membentuk kecintaan dan kepercayaan pemilih, ya.
membentuk kecintaan dan kepercayaan oleh pemilih. Nah, kepercayaan merek membantu mengatasi ya kecemasan dan rasa antipati pemilih pada produk politik. Produk politik yang kita bahas adalah merek kandidat presiden. Penelitian ini menggambarkan ya bagaimana presidential candidate brand love dan presidential candidate brand trust ya dari sebuah merek yang kuat dapat mempengaruhi perilaku pemilih ya dengan mempertimbangkan keputusan untuk memberikan suara pada kandidat presiden tersebut. Lalu kesimpulan ini juga bisa kita lihat dari model ini ya dari perspektif antecedent gitu ya. Presidential candidate brand love dan presidential candidate brand trust dipengaruhi secara positif oleh presidential candidate brand authenticity. Dengan kata lain, persepsi tentang presidential candidate brand authenticity ini ya, kepercayaan dan cinta merek yang terbentuk akibat daripada dampak dari konsistensi, otentisitas ya, kemudian janji, kemudian sikap, kemudian ketulusan, kemudian integritas ya, dan juga jati diri yang apa adanya gitu ya. Jati diri yang apa adanya itu yang melekat pada sosok kandidat presiden. Nah, pada akhirnya ketika pemilih ya telah memiliki referensi pada sebuah merek ya, tentunya yang tadinya itu sifatnya perasaan, tadi kan ada rasa cinta, ada rasa percaya. Rasa ini akhirnya mengubah rasa ini mengubah apa sih istilahnya ya. Jadi cinta merek, percaya pada merek ini mengubahnya menjadi satu nilai elektoral. Ya. Jadi menjadi satu nilai elektoral. Ya, jadi kalau kita lihat hubungannya ternyata dari otentisitas merek dengan adanya mengaktifasi brand love dan brand trust dari kandidat presiden berdampak pada keinginan memilih, keinginan advocate dalam konteks brand. Ini dia bersedia untuk membela ya ada merek yang dia cintai. Gitu ya. Konteks dari advocate di sini ketika si pemilih rela membela ya kandidat presidennya di entah itu di keluarganya, entah itu di pertemanannya, entah itu di lingkungan sosialnya. Ya. Nah, dalam konteks meningkatkan elektoral, tentunya ketika dia sudah mencintai mereknya, ketika dia sudah percaya dengan mereknya, maka sudah si pemilik pemilih ini itu ya memilih, dan tentu pilihannya ini akan meningkatkan jumlah suara pada saat nanti pemilu berlangsung gitu ya. Lalu apa implikasinya daripada penelitian ini untuk political marketers? Ya, yang pertama
kalau kita ngomongin soal political marketers, ini bisa kita analogikan kepada partai politik, gitu ya. Merek yang otentik yang dimiliki oleh apa namanya kandidat presiden itu dapat dijadikan sebagai suatu aset, ya, sebagai suatu aset. Sama halnya kalau di pemasaran secara konvensional, brand itu dianggap sebagai sebuah aset. Karena brand ini bisa menciptakan uh, minat beli, bisa menciptakan pembelian, bisa menciptakan kekuatan. Jadi ini adalah suatu aset, maka partai politik harus melihat ke depan, membuat suatu roadmap bahwa uh, branding harus dilakukan. Ketika melakukan branding, artinya partai politik harus mempunyai harus melakukan investasi, ya, entah itu investasi terkait dengan sumber daya maupun investasi terkait dengan capital, ya. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana partai politik ini membangun rasa awareness pada young politician, pada politisi-politisi muda pentingnya, ya, membangun authenticity diri sejak dini. Artinya Anda harus sebagai partai politik Anda harus siap mengelola, memupuk, gitu ya, para kandidat Anda untuk tetap otentik. Karena tadi kaitannya, ini adalah sebuah branding bagi kader Anda, bagi politisi muda Anda, gitu ya. Baik, saya rasa seperti itu, Bu Dian. Tentunya penelitian ini memiliki apa namanya keterbatasan, ya, ada keterbatasan penelitian dari sisi jumlah responden. Kalau kita lihat dari populasi penduduk Indonesia, kalau saya ambil Jakarta saja kan udah berapa juta, paling nggak saya bisa menggather apa namanya responden lebih banyak gitu ya. Kemudian penelitian ini apa namanya bisa dilakukan di future research itu penelitian selanjutnya untuk menggali lebih dalam ke apa namanya dampak daripada sosial media membentuk otentisitas merek, gitu ya. Bagaimana sosial media ini sebenarnya juga sebagai fasilitator yang membentuk persepsi publik terhadap kandidat merek. Itu bisa dilakukan. Kemudian bagaimana sih kalau ini saya sampai dengan tahap kandidat brand preference. Bagaimana kalau di penelitian selanjutnya teman-teman semua bisa mengukur apa namanya advokasi dari merek, sejauh mana pemilih itu cinta sekali dengan mereknya sampai dengan tahap membela, terus berani apa mati-matian gitu ya di sosial medianya, memberikan komentar, memberikan opini dan sebagainya, ya. Ini banyak hal, banyak variabel, banyak konstruk yang bisa dieksplor lebih dalam, lebih jauh kait dengan political marketing ini, gitu. Kira-kira begitu, Bu Dian. Baik, Nulia. Oke, menarik ya teman-teman. Ini karena momennya juga pas banget. Kita bisa ngeliat nih, kita belajar. Oh, jadi kita membayangkan ya sekarang ya kandidat-kandidat presiden kita ya, autentisitasnya itu seperti apa gitu ya. Terus apakah ya itu sudah sampai ke ini ya, ke brand love dan brand trust ya berarti ya, di mana nanti pada akhirnya nanti di tanggal 14 ya. 14 Nah, Valentine's kita Day. akan ada ya preference-nya itu tadi ya gitu kan.
Dan nggak cuma sih tanggal 14, jadi selama selama ini pun juga kalau saya suka buka reels itu ya, memang ya kadang kita lihat advocate-nya tadi ya, ada gimana para apa pendukungnya ya mengikutnya itu benar-benar membela gitu ya, kan kita kan lihat ya ini ya, kandidat presiden ini ada debat beberapa kali gitu ya, pasti ada komen-komennya gitu-gitu ya. Nah itu bisa sih emang tadi gitu ya media sosial, cuma saya juga masih masih membayangkan kalau media sosial itu nanti dikaitkannya seperti apa gitu ya Bu Nurlia. Kalau tadi saya bayangkannya gitu, nanti masuknya ke variabel mana gitu ya, mungkin nanti lebih jauhnya mungkin seperti itu ya gitu. Mungkin Ya, bisa buat buat tambahan juga gitu ya. Ini menarik ya gitu. Oke, teman-teman ada yang mau ditanyakan ke Bu Nulia atau mau dikonfirmasi atau mau ditambahkan ya mungkin ya. ya boleh, boleh. Mm-mm. Dengan sangat senang hati Iya. menerima Halo Mbak tanggapan Dian, dan Mbak Lia. ide-ide baru. Ya, Mbak Mbak Dewi. Dewi, apa kabar? Halo, mohon maaf off cam. Ini mau nanya aja sih Mbak Lia. Mm-mm. Boleh nggak sih kita membangun authenticity dengan mengangkat hal-hal yang tidak tidak eh, umum atau tidak diterima secara baik oleh halayak? Boleh nggak sih kita otentik karena kita selalu selalu menyebalkan gitu misalnya? Boleh nggak sih seperti itu atau harus positif terus gitu? Oke, sebenarnya otentik ini kan inti daripada merek. Jadi kalau kita lihat dari pertarungannya Donald Trump dengan Hillary Clinton, di mana sebenarnya pada penelitian sebenarnya yang mengkonfirmasi pertanyaan Mbak Dewi tadi, boleh saja gitu. Kalau kita lihat di media sosial, kita baca di media mainstream gitu, kita nonton di media mainstream, Donald Trump sebagai seorang yang berkarakter keras gitu ya, kayaknya galak gitu. Dan itu membentuk otentisitas dirinya. Jadi sebuah kegalakan, sebuah kesereman itu bagian dari otentisitas. Itulah yang ditangkap oleh masyarakat Amerika sebagai sebuah ketulusan, sebagai sebuah ketidakpalsuan, apa adanya, otentik. Ya, jadi ya itulah Donald Trump. Hillary Clinton dipersepsikan otentik bagi pemilih perempuan. Dalam konteks di sini dia ya membawa rasa ya apa sih dorong perempuan itu empower gitu ya. Kalau yang Mbak Dewi tanyakan tuh bisa banget, itu terbukti memang di sosoknya Donald Trump. Dia ketika pidato gitu ya, pidatonya Donald Trump pada saat kampanye Pilpres 2016 itu berapi-api, berapi-api dan konteks pidatonya itu sangat naturalness. Kalau di teorinya Byrne, dia sangat naturalness. Dia sangat adanya gitu. Jadi kalau dilihat kebijakan-kebijakan yang terlalu flowery gitu ya, terlalu berbunga-bunga, ya dilihat malah kelihatan fake gitu, ya, kelihatan fake. Itu sih, Mbak Dewi. Oke. Berarti itu nanti kalau kalau walaupun itu negatif sebenarnya masih bisa diukur gitu ya. Apakah itu Bisa, signifikansinya kepada brand love atau ke brand trust-nya gitu ya. ya, Sampai ke brand advokasinya juga ya. Jangan-jangan iya, banyak orang yang lebih suka yang kayak gitu gitu ya dibanding yang iya. sopan gitu-gitu ya. Mungkin gitu ya. For some extent iya. Cuman Hmm. gitu ya, tadi kalau kita bilang kandidat presidensial ini as a human brand, Mhm. ketika dia saat ini, human brand itu kan merek naratif, naratif brand, merek yang diperbincangkan oleh publik. Ketika merek ini sudah tidak diperbincangkan, dia akan turun tuh nilai mereknya juga. Artinya gini, ketika kita ngomongin Trump yang berapi-api bla bla pada saat konteksnya eh, pemilihan presiden 2016 itu menjadi getuk tular gitu. Getuk tular membentuk nilai orisinalitas yang dimiliki oleh Trump sebagai seorang yang tegas, seorang yang independen, seorang yang tidak bisa disetir gitu ya.
itu ternyata ya membentuk konstruk variabel trust dan love. Hmm, Oke. Siap, terima kasih Mbak Lia. Sama-sama Mbak Dewi. Ini sama-sama di branding kita ya. Banyak hal yang teman-teman ya, ini pengumuman pengumuman Mbak Dewi. Kita tuh punya buku nanti ya soal konstruk measurement daripada brand. Jadi nggak hanya ekuitas merek aja ya Mbak ya. Ya, insya Allah segera Insya Allah. siap. Makasih Mbak Lia. Oke. Iya. Ya, ditunggu ya peluncuran bukunya. Siap, siap. Ya, Ya, launchingnya. Oke. Makasih Mbak Dewi. Oke, ada lagi nggak teman-teman? Malam Mbak Lia, Mbak Dian. selamat Malam Mbak malam juga Kanita. Mbak Kenita. Malam Mbak, maaf saya off cam ya. Nggak Soalnya apa-apa. ya saya telat juga tadi ngikutin, tapi menarik banget Mbak Lia. Memang keskip mungkin beberapa materi, tapi saya tuh ngelihatnya penasaran sama pendapat Mbak Lia tentang celebrity endorser. Kira-kira dalam strateginya nih Mbak Lia, dalam peranan efek ya, apalagi sekarang kan tren penggunaan selebriti ya Mbak, di iklan Mm-mm. partai politik tuh kenceng banget. Bahkan Mm-mm. kayak seolah-olah ada makna-makna tersirat nih di balik selebriti yang pasang foto sama si capres ini, wapres ini, cawapres ini ya Mbak. Sebenarnya peranannya sama efek penggunaan endorser si selebriti ini dalam ya iklan-iklannya menarik menarik para pemilih muda nih, kayak dia aja deh. Karena mungkin banyak contoh selebriti-selebriti yang juga banyak followernya atau apa, tertarik, oh ya kita nyampein pesannya nyampe nih dari si selebriti tadi gitu ya. Yang kira-kira kita lihat, oh dia cukup populer, berkarisma gitu. Jadi menurut Mbak Lia itu besar juga nggak kira-kira untuk pengaruhnya gitu Mbak, dalam hal ini, personanya? Iya, jadi kita mesti lihat nih ya dua hal nih. Si endorser ini sebagai kita sebut brand endorser. Kalau itu Mhm konteks brand endorser. mhm mhm Kalau kita lihat di sisi yang lain, si mhm. endorser ini sebagai juga bagian dari human brand, ya Mmm, human brand. Dia mhm juga bisa dilihat dari sisi otentisitasnya mhm sebelum dia memihak pada kandidat presiden. Jadi si endorser ini dia dilihat dulu nih dia dari kacamata yang mana? Endorser as brand endorser atau mhm endorser as a human brand juga. Jadi kita bisa lihat otentisitasnya. Nah, kalau kita coba lihat dari nilai elektoral, apa sih pengaruhnya pada nilai elektoral si calon presiden ini, si kandidat presiden ini? Apakah kehadirannya bisa mempengaruhi elektabilitas? Elektoral itu istilah-istilah di media mainstream itu elektabilitas gitu ya. mhm Nilai elektoral apakah bisa meningkat nih seiring dengan adanya si endorser ini? Kalau dari sisi penelitian ini, kita lebih menekankan pada si kandidat mereknya. Jadi, siapapun ya yang mengendorse si kandidat presiden ini is king-nya gitu. Jadi dia center of attention. Di mereka inilah yang yang membentuk ya, membentuk trust-nya publik. Jadi kalau dibilang apakah ada pengaruhnya? Ada, tapi ini sedikit banget gitu ya, sedikit banget. mhm Jadi lebih kepada kandidat 3 orang ini sebenarnya. Ya dibandingkan dengan si endorser-endorser yang punya follower jutaan, punya follower ya pokoknya inilah ya, masif banyak lah ya pendukungnya, followers-nya gitu di sosial media. Itu menurut saya. Jadi, lebih pada pengaruhnya yang paling besar tentu personality, kalau di brand itu brand personality. Personalnya si kandidat presiden, gitu ya. Kalau ada pengaruhnya, ada pasti, si endorser, mhm. tapi ini nggak terlalu inilah, nggak terlalu banyak gitu kan.
Oke, Mbak Dewi, Mbak Lia. Berarti memang penggunaan strategi si politisi endorser selebriti ini kayak perlu diberi batasan juga ya, Mbak Lia ya, biar kondisinya Mm-mm. lebih jelas, tercipta demokrasi yang elektoralnya tadi bersih ya. Jadi memang udah kita Iya. fokus sama si capres, si cawapresnya deh, kita bener-bener mendapatkan suaranya ya, sesuai sama si karakternya ya, Mbak Lia ya. Mm-mm. Itu karena ini awalnya kan latar belakangi adanya ketidakpercayaan, adanya citizen anxiety. Ini yang pertama tadi itu ya. Ini tuh ini nih. Jadi ada citizen anxiety, ada rasa tidak percaya. Jadi rasa tidak percaya ini apa pada sistem politik, pada kebijakan pemerintah misalnya. Ketika datang orang-orang baru sebagai brand endorser, mendukung gerakan-gerakan ini, eh, rasa-rasanya kalau dilihat dari kacamata originality-nya kandidat itu pengaruh ada, tapi mungkin sedikit. Kalau dilihat dari konteks brand endorser, gitu ya, si endorsernya ini juga kan dia punya personality, ya, dia punya otentisitas sendiri yang juga perlu diukur otentisitasnya sejauh mana, ya. Eh, Heritage-nya dia, sikapnya dia yang terdahulu, kemudian apa namanya, ke konsistensi para endorser ini dulu tuh gimana, ada apa, konsistensi yang dibentuk dari waktu yang cukup panjang yang dilakukan oleh si brand endorser ini itu seperti apa, itu diukur juga bisa gitu kan. Jadi memang harus melihat dari dua kacamata ini ya, dia sebagai brand endorser atau dia apa namanya, sebagai juga bagian dari brand authenticity. Oke, siap. Makasih ya Mbak Lia ya. Keren-keren. Sukses Mbak. Sama-sama. Makasih Mbak Makasih. Dian. Oke, terima kasih Mbak Kenita. Oke, kalau itu ada nggak Mbak hasil penelitiannya itu yang seperti itu? Apakah yang endorse itu tadi tuh berpengaruh? Kalau saya tadi saya merasakan ya, jadi dari kata-kata yang Mbak Kenita tuh saya rasain, ya benar juga sih yang disampaikan Mbak Lia itu bahwa tetap yang kita lihat tuh tetap otentisitasnya dari si kandidat Kandidat ini. presiden. Tetap saya ngeliat itu, walaupun ada endorse, oh Mm-mm. dia dengan ini, tapi Mm-mm. tidak terlalu berpengaruh gitu. Iya, Tetap yang pemeran itu utamanya. dari ya tetap yang dilihat karena itu, karena kita lagi membahasnya adalah si brandnya ini kan, human Mm-mm. brandnya yang ini gitu, bukan si Mm-mm. endorse-nya itu. Jadi kita fokusnya Mm-mm. tetap ke human brand yang kita lihat yang pemeran utamanya tadi gitu. Bener juga. Mm-mm. Cuma ada nggak Mbak itu penelitiannya gitu, belum ya, yang dengan endorse Eh, gitu? oh, Yang kalau penelitian-penelitian yang ada itu membahas dari sisi brand endorsernya. oh beda Jadi lagi ya. kalau apa namanya autentik ya si brand endorser itu menggambarkan itu. Tapi kalau endorser melakukan endorsement kepada kandidat politik, saya belum nemuin sih. Mungkin ada ya, cuman masih sangat jarang. Ini juga penelitian ini juga referensinya itu masih sangat jarang. Sehingga Sedikit ini ya. ada gap penelitian di sini ya. Kita mengangkat gap penelitian bahwa kesenjangan penelitian itu yang dulu yang di apa penelitian terdahulu itu lebih apa namanya mengarah pada gimana sih eh, persepsi dari otentik politik ini gitu ya, eh, yang dimaknai sebagai anekdot gitu. Jadi hanya hanya tidak terlalu mendalam membahas sampai dengan eh, kecintaan dan percaya pada merek gitu. Jadi kalau di topik penelitian tentang politics itu tentu dia nggak bahas brand authenticity, dia lebih membahas otentisitas partai politiknya, gitu ya. Dia lebih membahas otentisitas kandidat presidennya. Nah, dalam konteks political marketing di sini memang masih sangat jarang sehingga kita lakukan meta ini sebagai ya gap penelitian, ada gap penelitian di sana. Gitu ya, Mbak Dian. Oke, Ya, oke. Em, Oke, terima kasih boleh Mbak. mungkin oke. nanya gitu Silahkan. ya. Jadi Yes. makasih Mbak Nurlia, menarik sekali. Sebenarnya ini bahasan dulu sering dibahas ya sama almarhum Profis dan Pak Iya, Pak Atman ya nggak salah ya, Pak Atman iya, juga. Nah, jadi betul.
Menarik sekali sebenarnya pembahasan ini kembali lagi ke publik gitu ya, setelah berapa lama di Paramadina itu sempat absen ya. Memang sebenarnya ini, menurut, saya itu menarik karena memang ada pembahasan marketing ya di dalam politik ya, walaupun memang, tidak semua mungkin kalau ya saya nggak tahu ya apakah mungkin pendalaman dan sebagainya ya, tapi kan memang, ada beberapa dikenalkan namanya segmentasi gitu ya, segmentasi dalam konteksnya politik, terus juga, apa namanya, bagaimana konstituen itu sebagai tanda kutip mitra gitu ya, yang itu memang apa namanya perlu apa namanya dibina dan sebagainya. Tapi mungkin mungkin saya mau minta pandangan Mbak Nulia ya, terkait kadang-kadang kan memang oke lah katakan kita menggunakan strategi branding dan sebagainya. Tapi bagaimana sih Mbak Nulia melihat kadang-kadang itu kan politik itu kan sangat dinamis ya gitu ya. Jadi ada sifatnya mungkin apa namanya apa namanya, perjanjian, antar orang-orang yang emang decision making gitu ya, dan itu memang akhirnya ya branding cuma sekedar branding, di luarnya aja gitu ya. Dalamnya ya apa namanya, kembali ke realita lagi gitu ya, kan biasanya gitu ya. Apa kalau kita ngomongin kayak pilpres, caleg dan sebagainya, pemilu daerah ataupun presiden gitu ya. Wah janjinya luar biasa, manis gitu ya, tapi brandingnya manis gitu ya, brandingnya manis, baik dan sebagainya dengan memikirkan strategi yang memang sudah dipikirkan, tapi akhirnya pas sudah kembali ke normal ya udah kok kayak gini-gini aja gitu ya kan gitu. Kan pasti itu kan ada ya, apa semacam ya mungkin nggak cuma saya aja kali ya, mungkin orang lain juga mikir kayak gitu kali ya gitu ya. Ya itu ya, jadi mungkin gimana Mbak Delia melihat itu ya, satu sisi memang pendekatan ini menarik gitu ya, di dalam konteksnya, politik marketing dalam politik ya, tapi, gimana sih pandangan Mbak Nurlia terkait itu ya? Itu yang pertama. Terus yang kedua juga berkaitan dengan, apa namanya, tadi ya, kan kalau kita ngomongin secara branding itu kan, kalau secara perusahaan itu kan, apa ya, gampang dikelola lah gitu ya. Karena kan kita kan semua satu budget, satu visi gitu ya, dari top ke down dan itu semuanya sama gitu ya. Mungkin kalau kita membuat kegiatan branding atau marketing dan sebagainya itu kan top down dan itu budgetnya juga kelihatan ya. Ini ke sini ke sini ke sini. Jadi semua itu kan instruksinya satu arah gitu ya. Nah, sedangkan kalau kita ngomongin politik itu kan kadang-kadang beda kepala akhirnya juga kadang-kadang satu secara nasional ngomonginnya A gitu ya, tapi kadang-kadang ada yang di bawah karena mungkin berbeda apa namanya tidak tadi ya tidak searah tidak satu lini gitu ya mungkin mikirnya bahwa oh ini ternyata B gitu ya karena memang sifatnya kan tidak ini ya tidak top down ya dan itu tidak ada garis instruksinya lah gitu ya dan sebagainya. Nah gimana sih Mbak Nulia melihat seperti itu aja sih mungkin dari saya, makasih. Oke, ini kalau kita lihat fenomena ya, Pak Adrian, fenomena di masyarakat kita tuh ya kita semua mungkin merasakan ya, ini semacam ajang masyarakat itu adalah konsumsi. Apa namanya, masyarakat itu sebagai media gitu ya, yang sangat laris pada saat kontestasi politik. Sangat laris ya, apalagi di kelas grassroots, di segmen grassroots. Wah, luar biasa. Tapi, kita lihat di sini, sebenarnya kan, eee, ini dibangun dari itu tadi, Mas Adrian, rasa ketidakpercayaan, rasa apa namanya, ketidakpedulian dari sistem politik yang ada. Sejauh mana branding ini bisa berpengaruh, karena kan kalau tadi dibilang, nanti pada saat pilpres ini usai, udah itu selesai. Dalam konteks otentisitas itu adalah inti merek. Jadi, si merek ini sampai kapanpun, dia akan terus menjadi center of attention. Si merek kandidat, katakanlah kita sebut kandidat presiden nomor 2. Kandidat presiden nomor 2 tidak hanya mencalonkan pada pilpres tahun ini saja. Ya, kita lihat dia udah berapa kali tuh calonnya. Nah, dari pengalaman panjang sebagai kandidat politik, kita akan terus men-trace. Jadi bagaimana kita terus menelusuri rekam jejak, bagaimana kita terus menelusuri konsistensi dalam hal promise ya. Ketika dia berbicara sebelum dia mencalonkan presiden sekarang, kita pasti akan melihat tuh si kandidat nomor 2 ini
ketika dia memberikan janji di luar dari kampanye Pilpres, apakah dia orang yang bisa bertanggung jawab dengan janjinya. Ini kalau di teori marketing konvensional, sesuatu yang kita lihat secara terus-menerus, secara waktu yang sangat panjang, itu kan akan membentuk of mind. Begitupun juga dengan si kandidat merek ini. Ketika dia sudah melakukan berbagai macam aksi yang memunculkan reaksi daripada publik, itu membuat persepsi kita terhadap kandidat, oh dia akan seperti ini. Jadi it's not about the janji politiknya, tapi lebih kepada Anda bagaimana bisa memenuhi apa yang menjadi harapan kita semua, gitu ya. Jadi kan kalau janji politik hanya pada saat pilpres gitu, tapi kita bisa lihat itu di track record-nya sebelum pilpres, itu bisa. Jadi memang branding ini lebih authenticity brand ini lebih melekat kepada si personalnya, si pemilik mereknya. Jadi mau apapun itu kampanye enggak, orang akan melihat dan terus memantau gitu ya dia sebagai pemilik merek. Nah itu adalah bagian daripada otentisitas, itu bagian daripada inti merek ya. Kalau dulu almarhum eh, Pak almarhum Pak Nur Atman ya, beliau mempresentasikan bagaimana model IWOM dalam naratif grup dan heritage brand itu terhadap brand resonansi. Jadi ya si sejarah mereknya ini bagaimana bisa menciptakan resonansi. Resonansinya tuh ya masuk ke ekuitas mereknya gitu ya. Bagaimana engagement antara citizen dengan si kandidat. Itu Pak Atman almarhum banyak mengeksplor konstruk itu. Terus pertanyaan kedua, soal sampai lupa deh saya. Soal apa tadi ya? Oh, tentang Ini apa ya keuangan bagi gitu ya. ya Tentang apa keuangan. itu bisa ini ya satu satu pintu lah gitu, satu arah gitu ya. Kadang-kadang kan kalau kita ngomongin perusahaan kan emang gampang ya kan, jadi Mm-mm. biasanya kan satu arahnya karena budgetnya kan bisa kalau di perusahaan kan berkaitan dengan budget ya, jadi kan kelihatan apa namanya bisa dikelola dengan baik lah gitu. Sedangkan kalau Lah, pilpres saya lihat agak tricky ya karena kan beda partai beda itu lagi lah gitu ya apa storytellingnya dan sebagainya ini kadang agak sulit ya kalau saya lihat ya gitu. Itu gimana iya Mbak kalau kira-kira? dari pandangan saya ya, kalau kita lihat, saya juga belum pernah juga jadi tim sesnya langsung, misalnya saya rapat itu langsung sama capres juga belum pernah sih ya. Eh, ini sepemahaman saya saja. Jadi kalau di pilpres dia memang tidak top down gitu ya, karena dana yang masuk itu merupakan dana sumbangsih dari para partai pengusung. Ya, selain dari sumbangsih partai pengusung, dana kampanye juga datang dari para investor-investor dalam tanda kutip yang menilai ini adalah investasi yang menarik buat eh, proyek maupun perusahaannya gitu ya. Kalau secara laporan keuangan, saya nggak lihat ini nanti ujungnya menjadi satu portofolio gitu ya, portofolio laporan keuangan yang baik gitu, karena memang dananya masuk dari sumber-sumber yang kita tidak bisa tahu, tidak bisa dibuka secara transparan, kemudian pengelolaannya juga tidak dibuka secara transparan. Artinya secara transparan ini dari lingkaran circle inti mereka. Kalau dari perusahaan itu kan kita kita juga nggak transparan laporan keuangan, tapi di end of the year kita punya, kalau mungkin maaf ya, kemudian orang keuangan nih, saya takut salah-salah ngomong nih. Jadi maksud di akhir keuangan itu dia punya laporan tahunan. Ada laporan tahunan tentang apa kinerja perusahaan dari current balance sheet, current sheet apa sih gitu ya, balance current sheet gitu kan. Kalau
kandidat Misalnya partai politik ini. di audit lah intinya ya Bu, Nah, diaudit. di audit. Nah, kalau partai politik gimana ngaudit yang orang ngasihnya aja diem-diem, kita juga Sebe- nggak tahu ya. Sebenarnya Ngasihnya kalau itu. dari, sorry Bu, kalau dari laporan dana kampanye di audit, tapi kecenderungan umum itu selalu under. Karena banyak mereka, kalau saya ngobrol sama Pak Wijaya kebetulan, Mm-mm. saya kemarin nanya ke Pak Wijaya, Pak itu yang benar aja Pak Amin, nomor satu Amin cuma dapat 1 miliar. Yang Prabowo, ada yang lihat nggak perbandingan Amin cuma berapa 1 Ya, miliar, terus Prabowo berapa puluh iya. miliar gitu 20, terus Ganjar 5 miliar. Saya bilang, Pak jangan terlalu jauh lah Pak, saya bilang kalau terlalu jauh juga sinyal buat orang yang mau nyumbang ini tuh miskin banget gitu loh. Ya kan, Investor kalau males ya. ya jadi malas gitu loh. Jadi kan kalau di Amerika, nah ini juga saya tadi sambil nimbrung ya Bu ya, saya lower hand deh. Apa namanya, kita mesti agak hati-hati Bu di Amerika, karena di Amerika itu ketika dia milih, kan dia milihnya tidak one man one vote. Kalau dibandingkan antara Donald Trump dan si Hillary, sebenarnya Donald Trump itu kalah dari sisi popular vote. Ini anak politik ya cerita ya. Jadi kita selalu melihat gitu, karena sistem pemilihan itu menentukan. Jadi kalau sistem kayak di Taiwan misalnya, mereka nggak butuh dua putaran gitu. Jadi kalau pertanyaan Ibu, buat ilmuwan politik apa sih yang tertarik soal kayak gini, ya menang gitu. Itu aja, menang aja. Jadi dia nggak peduli ya mau menangnya cuma di apa, kalau di Amerika itu kan pakai electoral college ya. Jadi punya dewan. Kenapa ada electoral college? Karena dia pemilihnya nggak sama tuh. Kalau kita lihat di California misalnya, negara bagian yang termasuk besar bisa buat sendiri, itu tuh apa namanya, nggak boleh mendominasi dengan negara yang ada di kontinental kayak apa namanya, Kentucky. Jadi mereka sudah buat sistemnya. Intinya pada dasarnya sistemnya itu beda-beda. Tapi kalau saya mau boleh lihat ini nggak Bu, yang tadi saya ada pertanyaan sebetulnya. Boleh. Ini sudah publish atau belum? Belum, lagi Oh, belum proses publish. di Oke. Oke, tadi ke brand authenticity coba deh Bu, yang tadi konsep-konsepnya. Nah ini ya, ini benar Bu. Kalau menurut saya, kalau nanti targetnya yang sebelumnya Bu, kalau yang sebelumnya yang ada antropologi dan sosiologi, kalau menurut saya kalau publishnya rencananya di jurnal marketing, lebih baik psikologi sama marketing aja Bu, sebab sosiologi sama antropologi ini pasti conflicting gitu. Itu nggak nyambung gitu loh, nggak apa namanya, nanti orang marketing bilang nih apa sih sosiologi ini ada di sini-sini gitu. Jadi masih hati-hati gitu. Jadi supaya jangan terlalu jauh ketika ketika membandingkan. Itu kalau dari saya sih ya, karena tiap-tiap disiplin ilmu kan punya beda-beda gitu. Jadi kalau filosofi ya jauh banget gitu loh. Makanya Pak Prabowo kan, saya sekalian ngasih jab apa pilpres ya Bu ya. Pak Prabowo kan nggak terlalu peduli dengan etika. Ya udahlah. Kalau secara politik Pak Prabowo tuh gampang. Dia udah Pak Prabowo, Pak Jokowi rational choice-nya, saya penganut aliran rational choice. Kalau kita udah milih satu strategi gini, udah nggak usah dirubah. Udah bener gitu. Udah nggak usah pedulin etika, nggak usah pedulin macam-macam. Udah tabrak aja gitu loh. Udah tanggung gitu loh. Nah yang filosofi, sosiologi, sama antropologi menurut saya ini bisa conflicting. Kalau psikologi sama marketing, menurut saya masih bisa, masih cocok lah. Nah terhadap pertanyaan Pak Adrian tadi, menurut saya memang kita sebagai orang yang belajar serius soal politik dan marketing, kita harus membedakan kapan kapan kandidat itu berpuisi dan kapan berprosa. Kalau yang namanya kampanye itu selalu berpuisi Bu, gitu. Di mana-mana dia akan selalu berjanji. Begitu memerintah, nah dia baru mulai nulis nih, wah sialan, ternyata susah ya. Ternyata nggak bisa nih ya gitu ya. Pak Jokowi kan puisinya Indonesia meroket gitu kan, 15 juta lapangan pekerjaan ya kan, pertumbuhan double digit, 10 tahun dia memerintah, ya dia cuma ngasih prosa, nggak bisa ngasih apa-apa kecuali IKN gitu loh. Itu kita harus sadari gitu. Makanya kalau saya ilmuwan politik, saya nggak terlalu gini loh, kita jangan terlalu berharap dengan demokrasi, tapi demokrasi elektoral itu cuma satu-satunya jalan supaya kita ini bangsa yang terlalu banyak ini nggak punya apa ya, nggak berantem gitu loh. Jadi politik itu, pemilu itu sebetulnya menurut saya referendum. Pertama referendum, kita mau nggak gini-gini aja. Kalau nggak mau ya jangan milih petahana, jangan milih yang incumbent, pilih yang lain gitu kan. Ya kan itu kan pada dasarnya referendum gitu. Jadi ya demokrasi ya begini situasinya gitu. Nah kembali ke ini Bu, apa namanya, ke masukan saya sih itu. Kemudian saya tertarik di conclusion Bu. Ya di bagian conclusion. Ini cara menghitungnya, jadi ini ke risetnya ya, ke riset yang seriusnya ya, karena kan udah ditampilin yang konklusinya aja Bu. Yang conclusionnya, yang mana tadi? Yang di akhir, yang bagian akhir banget. Nah, ya. Yang ini Bu. Ini berarti untuk yang independent variabelnya kan brand preference ya Bu ya. Ya, sorry, yang dependennya kan brand preference ya, choice, advokat, sama vote ya. Itu skalanya sama-sama ordinal berarti ya Bu ya. Nggak, maksud saya gini,
kalau ilmuwan politik mungkin akan tertarik justru pakai logit gitu. Anda milih apa enggak gitu. Anda milih atau enggak setelah melihat apa namanya orang ini punya autentisitas, Anda akan memilih apa enggak. Nah, ini pertanyaannya kembali ke cara pengumpulan data. Kalau pengumpulan data yang sekarang mungkin nggak valid ya kan, karena kan belum pencoblosan. Nanti kalau udah pencoblosan, nah baru valid gitu. Kalau ilmuwan politik, saya ngelihat yang vote ini orang akan buat ini Bu, akan buat dummy variabel aja. Anda milih atau enggak? Milih Pak Anies? Enggak. Milih Jokowi? Enggak. Milih Prabowo? Enggak. Milih Ganjar? Enggak. Gitu aja sebenarnya. Ya dan tidak aja supaya kelihatan gitu. Jadi kalau buat kami yang belajar politik, at the end of the day akhirnya suara Bu. Ya, terima kasih nih Mas Iksan. Jadi memang kalau orang politik tuh to the point, Iya, ya to the bisa point. dibilang Dia gitu ya, to the dia point. nggak ruwet mikirnya. Pokoknya menang, pokoknya Orang ini gitu. Jadi orang langsung pemasaran stres itu aja gitu. Jadi betul. nggak ngawang-ngawang gitu. Termasuk Orang yang politik yang pemasaran tuh realis ya. belok-belok, kanan dulu, Termasuk ke politik kiri yang dulu, realis baru ya. sampai Saya realis. Kalau Mas Adrian masih idealis kayak politik. Saya realis aja Bu. iya. Jadi tadi ya soal sosiologi itu saya jelaskan aja karena ini kan bagian dari teori, Mas Iksan. Ini adalah bagian dari teori. Soalnya ini kan juga apa namanya diadopsi dari para peneliti-peneliti yang memang mengonsepkan otentisitas itu bagian dari 5 disiplin ilmu ini. Ini kalau saya nanti submit di mana tentu nggak mungkin ke antropologi, nggak mungkin ke sosiologi, pasti ke marketing. Walaupun konteksnya marketing politik. Karena kan Iya. nanti saya takut sama Kak Prodi nanti kalau sampai ke antropologi saya nanti menyelesaikan Iya. Maksudnya Japek. gini, konfliknya gini Bu. Kalau basisnya sosiologi itu tergantung. Kalau Marxis pasti maunya konflik. Tapi kalau Weber, dia pasti akan bicara soal stratifikasi gitu. Antropologi saya nggak tahu, karena guru saya belajar sosiologi. Jadi maksudnya gini loh. Jadi kan sebetulnya dari psikologi sama marketing ini kan saling menguatkan. Jangan Betul. sampai ketika membahas ini ada yang membuyarkan lagi gitu loh. Jadi maksud saya ketika dipadankan ini jangan sampai ada yang membuyarkan. Kayak sosiologi, kalau Ibu kan Karl Marx itu sosiolog Bu. Setiap analisis soal Karl Marx pasti konflik ujung-ujungnya. Tapi kalau kita baca Weber, dia akan bicara stratifikasi sosial gitu. Akan berbeda gitu. Tapi antropologi saya nggak tahu ya. Itu menurut saya itu disiplin yang sangat menarik sebetulnya. Tapi saya nggak belajar terlalu dalam. Tapi kalau sosiologi ya, to some extent saya pernah belajar. Ya, jadi gitu ya. Ya, terima kasih Pak Iksan masukannya. Jadi memang ini dari berbagai disiplin ilmu. Jadi kalau kita ngomongin tentang authenticity ya, sebenarnya kalau mau explore lebih dalam lagi di apa namanya rumpun keilmuannya Pak Adrian dan Mbak Kenita soal SDM, kita juga bisa tuh ya bahas soal authentic leadership. Ya, kalau ini kan authentic si merek. Ini kalau SDM kita bisa bahas tentang authentic leadership. Itu juga menarik tuh ya. Nah, eh, kemudian kalau tadi dari conclusion tadi, Mas Iksan, dari penyebaran kuesioner itu sebelumnya ada intisari pertanyaan yang dilakukan sebelum si apa namanya responden ini mengisi kuesioner. Jadi ada pertanyaan semacam apa namanya apa sih kayak saringan gitu ya. Jadi kalau ditanya apakah Anda memilih, kemudian apa namanya, apakah ya Anda apa tidak terafiliasi? Karena kalau misalnya ya itu tadi kalau menyebarkan kuesioner, menyebarkan itu langsung ya kita memang harus ya skalanya dirubah, nggak skala tingkat lagi memang. Tentu bisa dipertanggungjawabkan karena memang tadi di awal itu diberikan penyaringan pertanyaan sebelum ke pertanyaan konstruk. Hari kalau Itu. misalnya bandingin kapan periode pengumpulan data gitu. Kalau ada kapan pengumpulan data, misalnya setelah kan ini kan lagi debat lagi nih, mau debat ke terakhir nih. Setelah debat atau sebelum Oh debat ya, gitu kan. ya, jadi Setelah tanggal ini 14 atau sebelum tanggal betul, 14 gitu kan. Itu timing menentukan menurut saya. betul, Timing menentukan, yes. momentum menentukan. Jadi ini brand preference dia di sana ada minat. Jadi nanti pada saat ini kan ditanya ada minat, apakah apa sih dengan rasa cinta, rasa percaya itu apakah menimbulkan minat Anda? Itu kan Nah, minat.
Kalau ya. di istilah pemasaran kontemporernya ini kan dia ketika melihat satu merek gitu ya, melihat satu merek, dia direferensikan, dia ada keinginan untuk membeli, tapi tidak sekarang. Namun mungkin Ya, akan ya. membeli di masa yang akan datang. Itu konsep minat. Jadi memang pertanyaan ini hanya mengukur minat yang pada akhirnya minat tadi bisa pada saat election day itu berubah menjadi bukan lagi intention tapi sudah menjadi purchase gitu. Ya, ya. Ya, paham. Kira-kira gitu. Ada lagi, Oke. Bu Dian? Oke, Makasih Ika, cukup. Mas Iksan, terima kasih ya. Ya, Kita jadi sama-sama, Bu. diskusi. Mungkin Sama-sama. kapan-kapan kita bisa Boleh, Bu. berkolaborasi Boleh, penelitian. Bu. Boleh. Saya nanti coba cari ya di Taiwan ini ada nggak yang mereka meneliti hal yang sama gitu. Biasanya kalau profesor saya sih political science banget gitu. Jarang yang political marketing, tapi mungkin ada ya. Mungkin ada. Ya. Oke. Terima kasih Pak Iksan. Cukup menambah wawasan lagi ya, Bu Lia ya. Kayak ada lagi nggak Iya. teman-teman? Mungkin kalau ini maksudnya konsep of brand otensitas ini ya, menurut dari konsep yang mana gitu ya sebenarnya ya. Betul. Jadi ini jadi semacam gabungan dari rumpun keilmuan gitu. Filosofi dia punya memaknai Iya, otentisitas itu sendiri gitu. Iya punya Sosiologi definisi memaknai. masing-masing gitu ya. Betul. Jadi, Yes. oke. Tapi tetap ngambil dari marketing ya, berarti ya kalau Mbak Lia tadi ya, tetap ya. Iya. Gitu. Oke, teman-teman ada lagi? Bu Lia. Ya, Oke, dalam. silahkan. Bu Lia ini dengan II tahu Oh Sri iya. Harmoni. Mau Oh, mau izin sidang bertanya, ini. Bu. Iya, Bu. Mau izin bertanya. Ini kan terkait sama brand image ya, Bu. Apalagi sekarang ini kan temanya lagi gencar-gencarnya capres sama cawapres. Nah, yang saya mau tanyain adalah gimana brand image ini buat para kayak pemilih Gen Z ataupun kaum-kaum baby zoomer. Sedangkan yang mereka pilih ini kan mereka belum tahu nih tipikal ataupun backgroundnya capres sama cawapres ini gitu kan. Terus apakah brand image ini hanya di depannya saja ataukah memang harus melihat dari backgroundnya masing-masing? Kayak kita tahu lah ya, capres nomor 2 ini kan punya track record yang masa lalunya itu kan mungkin bisa dibilang buruk gitu kan. Gimana cara mempertahankan si brand image ini biar nggak selalu melihat citra mereknya dia ini selalu jelek gitu. Gitu sih, Bu. Ya. Jadi ya tadi Pak Adrian tuh juga udah sempat singgung tuh. Gimana sih nih kalau Pilpres ini kan cuma ajang ini aja ya. Semacam kalau Mas Iksan tadi bilang menulis puisi yang isinya janji-janji yang membuaikan gitu. Itu kan citra yang dia bangun gitu ya. Bagaimana citra yang dia bangun itu sebenarnya menjual janji politik. Citra merek, citra partai politik, citra apa namanya kandidat. Nah, eh, otentisitas itu juga apa namanya bisa sih ya bisa dibentuk gitu ya dari citra apa persepsi pemilih itu dibentuk oleh citra ya. Lalu bagaimana si pemilih ini melihat citra merek kalau edukasinya terhadap merek kurang? Kan kira-kira gitu. Apalagi Gen Z ini sangat bukan sangat ya, kurang menyukai arena politik, apa namanya konteks politik gitu. Gen Z punya dunianya sendiri gitu ya kira-kira ya. Nah, lalu bagaimana si pemilik brand ini menyampaikan citranya kepada publik? Ini kalau dari konsep ini sebenarnya ini tidak
relate gitu ya. Karena yang dibahas ini soal orisinalitas inti daripada merek ya kepada preferensi pemilih. Kalau citra merek yang dibangun memang harus positif. Jadi kalau otentik ini adalah tidak ada unsur apa sih istilahnya artificial, tidak ada unsur artificial ya. Kalau membentuk citra image itu perlu artificial. Ya, jadi kalau otentis kepribadian kita otentik, dan kita tuh orangnya tulus. Jokowi di 2014 menunjukkan kesan otentik sebagai seorang rakyat biasa, ya. Dia menonjolkan sisi apa adanya, kemudian rakyat biasa gitu ya. Dia nggak mencitrakan gitu. Kalau padahal ternyata setelah presidensial kandidat 2019 ya, 2019 ternyata ini bergeser. Yang dia jual ternyata bukan otentisitas, tapi image, citra yang dia bentuk untuk mendapatkan simpati gitu. Sehingga ya memang kalau citra ini lebih konteksnya apa tadi saya bilang lebih artificial gitu ya. Tidak honest, tidak genuine, tidak sincere gitu. Ya itu bedanya. Jadi gimana caranya ya harus lebih banyak branding melalui media sosial, branding melalui media konvensional untuk menyampaikan pesan citra itu yang dimiliki kepada voters atau kepada khalayak, pada publik. Kira-kira gitu ya. Iya Bu, maksud saya sih kasihan juga sih, mereka ini kan baru pertama kali untuk nyoblos, tapi ternyata image yang diberikan itu adalah seperti ya memang politik ini kan janji-janji manis aja gitu kan Bu. Tapi ternyata pas setelah dia ikut nih, promosinya udah bagus, marketingnya oke gitu kan. Tapi ternyata di balik itu semua ada rasa kecewa ya karena janji-janjinya itu ternyata tidak terrealisasi seperti itu kan. Jadi bagaimana kita mempertahankan brand image agar kedepannya itu mereka akan tetap ya bagus aja gitu kan. Apakah memang kita harus mempromosikan terus setelah dia sudah terpilih, atau ya udah kan gue udah dipilih gitu kan, jadi ya udah. Ya harusnya sih secara konsisten dimiliki citranya. Oke. Ya harusnya secara konsisten. Jadi seperti yang kita lihat pada brand-brand ada produk maupun layanan ya, katakanlah merek Starbucks, katakanlah merek McDonald's, merek yang sudah lama misalnya brand maskapai penerbangan misalnya SQ, dia secara secara kontinu ya memaintain citranya. Jadi emang harus terus di-maintain. Karena kalau tidak di-maintain, artinya tadi kelihatan bahwa ya persepsi publik kan berubah gitu. Yang tadinya trust, jadi untrust, distrust. Jadi, oh ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi saya ketika saya melihat Anda pertama kali. Ya. Citra merek Anda pertama kali seperti ABCDE. Seiring berjalannya waktu, ketika tidak dikelola, tidak di-manage, ya bisa membuat consumer itu berubah haluan, pindah ke lain hati, pindah ke competitors gitu ya, pindah ke brand yang lain. Gitu. Ya, berarti itu yang dibutuhkan dari sisi marketing ya Bu ya. Harus di-maintain, Ya, terima kasih Bu Lia. Sama-sama. Oke, sudah cukup ya Mbak Iis ya? Mbak Iki, hari Kamis mau
sidang Atau nih. Sri Harnani. Oke. Oh, mau sidang ya hari Kamis Iya, besok. Pak Dian. Tes dulu, Pak, tes. Tes dulu. Malah, Iya, malah iya. gantian ini ya, gantian nanya ya. Sebelum ditanya besok Kamis ya. Sebelum ditanya Pemanasan ganti dulu. tanya. Pemanasan dulu, Bu. Betul. Iya. Oke, teman-teman ada lagi? Ya, mungkin jam 8:30 ya Ya, kasih ya. cukup nih. ya. Oke, cukup Jadi ya. kayak paling Cukup. lama deh ini deh, Mbak Iya, Doli. soalnya menarik banget ini Mbak Lia ya. Jadi nambah insight baru nih tentang brand authenticity ya. Aduh, agak susah nih Mbak menurut saya. Tentang presidential candidate ya. Jadi nambah ilmu baru, tambah insight baru ya. Jadi saya mau jadi aware Mbak, ini saya ikutan aware tentang oh iya benar juga yang kita lihat adalah kalau ketika kita bicarakan ini ternyata ada ilmu marketingnya ya di situ ya tentang authenticity-nya dari presidential candidate ini gitu. Benar juga sih Mbak gitu ya teman-teman ya. Oke, gitu ya Mbak. Sudah cukup ya sepertinya ya Mas Adrian ya. Ya, Semoga silakan. ini bermanfaat ya buat teman-teman semua yang mungkin belum menemukan tema ya Mbak Lia ya, bisa menambahkan dari yang sudah Ya, disampaikan dari Mbak Lia tadi gitu ya, karena cukup menarik gitu. Waktunya cukup masih bisa ya tadi kalau kata Pak Isan bisa ada tambahan after ya, after food ya. Ya, setelah food mungkin bisa Iya, dilihat betul. ya gitu Bisa ya. Jadi lagi bisa nanti. lihat ya, makanya bisa nambah-nambah lagi gitu. Oke. Saya rasa sekian ya Mas Adrian, Mbak Lia, Ya. teman-teman semuanya. Terima kasih ya sudah menyempatkan waktu ya di malam hari ini, di malam ke-6. Besok jangan lupa ya, saya balikan lagi ke Mas Adrian untuk closingnya saja ya. Makasih Mas Adrian, Mbak Lia. Terima Assalamualaikum kasih, Mbak ya. Dian. Oke, Terima kasih Mas, semuanya. terima kasih. Jangan lupa Ya, besok ya. Mas Adrian besok mau closing apa saya? terakhir. Ya, besok Oh, terakhir Mbak Pak Dian aja nggak Isan. apa-apa closing. Oke, besok terakhir Oh, ada Pak Isan ya teman-teman. Jangan lupa untuk join ya. Kita tambah lagi ilmu kita ya teman-teman ya semuanya ya gitu. Dengan ya. tema yang berbeda gitu. Lebih Tema ke yang berbeda. ekonomi ya, Pak Iklan Ya, malah ini beda lagi pro. kita. Ya, Oh, lebih banyak lagi kita wawasannya. Oke, ini Mbak Ii ini kita tercet. Oke, kalau gitu saya cukupkan ya. Teman-teman ya. semua, selamat malam. Semoga semuanya sehat ya. Sampai bertemu besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak warahmatullahi Dian. wabarakatuh. Terima kasih Terima semuanya kasih ya. semuanya. Terima kasih Mas Semua. Dedi. Terima kasih, Ya, Mbak Mas Lia, Dedi Mbak Dian. hadir terus nih dari kemarin. Ibu, makasih Ibu Lia. Semangat. Iya, Mas Dedi Ya, semangat ya. Sukses ya Mbak Assalamualaikum. Lia. Ya. Ya, Saya makasih. live ya Mbak. Makasih Mbak Dian. Kasih Mbak Lia, sukses. Ya, makasih semua. Oke. Ya.